Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Jadi kita kembali lagi ke pertemuan sebentar. Sectionnya 10, 9. Ini belum saya section dulu. Ini pertemuannya kita yang ke-11. Nah, pertemuan ke-11 itu kita masuk ke penerapan dari ini. Salah. Nah, di minggu ke-11 ini kita mempelajari terkait di sini aplikasi nilai CVA, corrosion rate, terus kemudian dampaknya nilainya seperti apa. Jadi, analisa terkait di bidang elektrokimia itu di sini dibagi menjadi 3. Fenomenanya kita analisakan, jadi ada di sini ada 4 bagian sebenarnya, tapi kalau di grafiknya ada 3 di pie chartnya. Yang section pertama itu sebenarnya transport konsiderasi. Jadi bagaimana elektrokimia itu akan bergerak satu sama lain. Jadi kalau elektrokimia itu kita akan mempelajari terkait perpindahan elektron, berarti di situ kita membahas tentang difusivitas atau transfer fenomenanya atau bagaimana perpindahan masanya. Nah, ini adalah pengembangan materi dari kita belajar transfer fenomena sama OTK. Nah, ini kita pelajarin. Contohnya kayak conductivity, viskometer, atau viskositasnya, kemudian dia kekentalannya seperti dari viskositas itu tadi, kemudian kalau teman-teman tahu particle size analyzer itu ada yang namanya PSA zeta. Nah, itu kita bisa mempelajari dari sisi itunya tadi atau zetanya. Setiap partikel itu dia mempunyai yang namanya charge atau apa ya bahasa Indonesianya atau muatan. Jadi partikel itu ada muatannya. Jadi kenapa kalau misalnya kita punya pipa ukurannya 2 inch, terus habis itu kita isi full bukaan kerannya, maka banyak partikel yang akhirnya bergesekan satu sama lain. Nah, setiap partikel itu tadi memiliki yang namanya muatan. Jadi kenapa biasanya pipa tidak diisi full ya karena setiap muatan yang tiap partikel satu dengan partikel yang lainnya bermuatan akhirnya bergesekan satu sama lain akhirnya menimbulkan misalnya ini punya muatan satu terus misalnya ini partikel satu ini bermuatan plus terus habis itu muatan di sini negatif akhirnya kan mereka bergabung kan positif dengan negatif akhirnya kan cojoin kan. Nah, kalau misalnya partikel ini mengisi dalam suatu pipa, akhirnya dia akan terjadi gesekan juga. Yang ternyata pipanya juga memiliki punya charge atau punya muatan juga positif atau negatif. Positif atau negatif, maka akhirnya dia bergesekan. Nah, gesekan itu tadi yang biasanya kenapa di pipa, di piping atau di turbular gitu atau di pabrik kita kasih yang namanya listrik statis ya untuk menghindari antara gesekan partikel-partikel yang bermuatan. Kita kan tidak bisa mengecek tiap partikelnya itu berapa sih muatannya. Makanya kita berikan ya bisa mengecek tapi kan tidak secara molekular atau tidak secara karakteristik yang detailnya. Jadi kita bisa menggunakan akumulasi atau pendekatan secara linear dengan menggunakan listrik statis itu. Nah, ini yang membahas tentang transfer consideration atau pendekatan secara transfer. Nah, kemudian yang ketiga adalah electrochemical methods. Electrochemical methods ini yang kita pelajari lebih dalam di sini. Kalau yang NMR, EPR, sama XAS ini spektrometrinya atau spektroskopik. Jadi lebih ke nanti kita spektrokopiknya itu jadi pendekatannya kita ditembakkan antara elektron dengan elektron. Jadi lebih detail lagi. Nah, yang kita pelajarin adalah contohnya di sini cell cycling sama voltammetry, tapi kita nggak membahas tentang cell cycling karena itu terlalu berat. Atau battery analyzer itu nanti hubungannya sama yang saya ceritakan di minggu lalu. Contohnya tiap baterai itu ada cycle-nya atau siklusnya, ada umurnya, ada baterai health-nya. Nah, itu yang kita bahas dari cell cycling ini tadi. Nah, jadi ini yang analisa bidang elektrokimia. Jadi kita punya alat. Nah, kebetulan yang biasa kita pakai di Indonesia itu merek dari Autolab atau dari Metro Ohm. Nah, merek ini tuh yang biasanya kita pakai. Sebenarnya alat merek-merek lain juga banyak, tapi ini yang paling umum. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jadi ini alatnya atau alat untuk karakterisasinya, dan ini adalah untuk meletakkan sampelnya. Jadi nanti sampelnya itu akan ditaruh di sini. Misalnya mau kita analisa elektrolitnya, ya elektrolitnya kita taruh di bagian sini. Kemudian di sini ada 3 bagian, ada working elektronnya, ada reference, ini reference.
terus habis itu ini workingnya, ini counternya. Jadi alat-alat ini yang nanti akan menerjemahkan, akan membaca yang di sini, kemudian dihantarkan atau diteruskan ke sini, dibaca, kemudian baru ditransportasikan dan dianalisa, oh bentuknya seperti ini, atau diinterpretasi dengan menggunakan laptop atau komputer. Nah, kalau di kanan ini sama aja, kenapa saya tambahkan gambar di sini? Karena gambar di sini ada yang namanya rotating disc electrode. Jadi rotating disc ini, nah ini alatnya itu satu paket ini sama yang di sini, itu satu bagian. Jadi kayak tadi saya sempat membahas tentang cycle. Jadi cycle itu juga kita misalnya kita punya padatan gitu. Ini adalah elektrodnya yang kita bikin. Misalnya dia dari karbon dengan pori-pori khusus gitu. Nah, nanti sampelnya bisa kita tempelkan dengan RDE ini tadi atau rotating disc electrode, kemudian kita akan melihat bagaimana sih nanti dia waktu bertemu atau berkontak dengan elektrolitnya. Ini elektrolitnya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, jadi ini alat-alatnya yang tadi saya ceritakan tentang transfer consideration, terus habis itu spektroskopik metodenya, dan yang terakhir adalah electrochemical methodnya. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah terkait dengan bagian electrochemicals-nya. Nah, kalau ini tuh mungkin sudah terlalu yang banget, tapi bukan engineering. Jadi ini mungkin dibahas, kalau misalnya saya jelaskan atau saya bahas, nanti akan terlalu berat ke kalian. Nah, fokusnya dari 3 analisa ini, itu tuh membahas tentang energy dance dari redox flow battery. Jadi, kalau misalnya teman-teman ke arahnya energi, penyimpanan energi, berarti analisanya bakal sepaket dengan ini tadi. Nah, biasanya cukup di nomor 2 sama yang nomor 3 aja. Nomor yang ini nanti dibahas sendiri karena ini bagiannya lebih ke difusinya, kemudian kita menganalisis misalnya kayak kita punya elektroda. Nah, elektrodanya itu nanti kita analisa NMR. Jadi elektrodanya misalnya ini ada campuran dari selulosa, terus habis itu ditambahkan sama zinc oxide. Terus habis itu kita tambahkan sama bahan-bahan inorganik lagi yang lainnya atau platina, atau kita tambahkan dengan nikel, atau dia nanti akan menjadi komposit. Nah, kita bisa ngecek tuh berapa selulosanya, berapa zincnya, berapa PT-nya atau Ni-nya, atau ternyata Ni-nya nggak pure gitu. Ni-nya masih ada yang lainnya, ada gabungan sama cuprum atau pengotor inert lain, pengotor-pengotor lainnya. Nah, kita bisa analisa dengan menggunakan NMR. Nah, analisa ini tentunya terlalu berat jika dibahas atau kita jelaskan, atau untuk anak S1 ini terlalu panjang, jadi yang kita bahas cukup sampai yang di bagian sini aja. Nah, kemudian analisa di bidang elektrokimia, kita biasanya menggunakan ada 2 alat. Nah, alatnya itu biasanya satu, itu namanya potensiostat. Nah, potensiostat itu ada 2 jenis, yang potensiostat aja atau yang sama galvanis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah baterai analyzer. Nah, tapi kalau untuk membahas yang ini terlalu berat dan jarang ditemui, jadi kita membahasnya terkait dengan potensiostat aja. Nah, galvanis itu sebenarnya sama aja, hanya kebalikannya dari potensiostat, tapi tentunya lebih dalamnya lagi berbeda, lebih jika kita amati atau kita diskusikan lebih dalam, tentunya akan lebih berat. Jadi kita membahasnya terkait dengan potensiostat. Nah, di sini kita punya alat yang namanya potensiostat dari Autolab Metro Ohm. Nah, alatnya itu terbagi menjadi 3 section. Ini section pertamanya, ini section yang kedua, dan ini section yang ketiga. Nah, yang bagian pertama ini, di sini itu adalah sampelnya, tempat kita meletakkan sampelnya. Nah, sampelnya itu bisa apa aja sih? Bisa elektrolit. Misalnya kita mau bikin elektrolit dari polimer, dari materinya Bu Maudi, itu kita bisa gabungkan tuh polimernya, kita mau buat seperti apa, kita analisa, oh polimernya karakteristiknya dia bisa melarutkan untuk cycle bla bla bla, atau dia sifatnya lebih stabil. Nah, itu kita bisa analisa di sini, nanti kita letakkan di bagian sini, jadi biasanya ini fasenya adalah cair. Kemudian yang kedua adalah elektrodanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau analisa atau mau riset di bidang elektroda, itu nanti sampelnya bisa kita jepit di bagian sini atau di bagian
di bagian counter elektrod, di bagian working elektrodnya. Nah, kemudian yang di bagian tengah sini adalah bagian referensinya. Jadi referensinya itu fungsinya untuk apa? Jadi referensi itu nanti akan membaca, kemudian mentransmisikan ke alat ini, dan alat ini akan membaca, kemudian dia akan diterjemahkan di komputer. Jadi alat ini adalah potensiostatnya, dan ini adalah bagian perkabelannya atau kita meletakkan sampel selnya di sini. Nah, kenapa di sini ada dua gambar yang berbeda? Sebenarnya sama aja, tapi di sini ada semacam kayak spare part tambahan yang disebut dengan RDE. RDE itu adalah rotating disk electrode. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk kompositnya yang kita taruh di sini, jadi nanti kompositnya bisa ditaruh di sini, kemudian dia akan ditempelkan dengan RDE ini. RDE itu yang bentuknya kotak ini tadi. Dan ini adalah alat untuk menggerakkan RDE. Jadi RDE itu teman-teman kalau tahu misalnya magnetic stir, dia kan bisa di-adjust tuh berapa kecepatannya atau RPM-nya. Dan alat ini adalah gunanya untuk meng-adjust RPM-nya. Nah, RPM-nya mau berapa kita bisa set di sini, atau yang dijadikan pembacaannya RPM juga bisa di sini. Jadi tergantung teman-teman mau seperti apa. Kemudian sama nanti akan digabungkan sama si potensiostatnya baru diterjemahkan ke komputer. Nah, ini adalah bentuk gambarannya kalau misalnya yang secara kasar. Jadi potensiostatnya, kemudian di sini ada elektrod konektornya, di sini ada working elektrodnya, tapi di sini kayaknya pakai RDE juga. Jadi yang di sini WE-nya, terus yang ini referensinya. Nah, referensinya nanti jenisnya apa aja? Agi per Agi. Jadi dia dari perak materialnya, kemudian counter elektronnya. Nah, counternya itu bisa dari platinum, gold, karbon, atau grafit, atau glassy karbon. Nah, jenis-jenis ini dipilih nggak hanya karena sifatnya dia yang inert, tapi memang dia dari nilai sel voltanya pun juga tinggi. Jadi kenapa dia disebut counter? Kalau misalnya dia nilainya lebih kecil sel voltanya, pasti dia akan kalah. Nah, kalau misalnya kalah, dia akan yang tereduksi dan habis. Nah, kalau habis, nggak akan kita bisa membaca, oh voltnya segini, dia akan teroksidasi, oh pada volt sekian tentang segini, dia akan tereduksi. Nah, tujuannya kita adalah mengecek itu dengan menggunakan si potensiostat itu. Nah, ini adalah alat dari potensiostatnya, lebih tepatnya seperti ini. Jadi teflon gapnya, jadi ini adalah tutupnya. Nah, kemudian ini gelasnya, gelasnya pun juga gelas khusus, bukan yang gelas kayak beker glass dari merek Iwaki atau yang kayak gitu, itu beda juga. Karena yang kita amatin adalah difusi, jadi otomatis pori-pori dari gelasnya juga lebih rapat. Kemudian di sini ada reference elektrodnya, kemudian ada counter elektrodnya, dan electrolyte solutionnya. Ini tadi yang saya jelaskan dari working electrode atau counter electrode-nya. Nah, working electrode itu buat sampelnya. Nah, sampelnya mau apa sih? Karbon, stainless steel, atau karbon biasa, atau grafin. Nah, itu nanti yang bermacam-macam yang kita mainkan yang di sini. Kemudian counternya itu ya tadi yang PTAU. Di sini. Nah, ini adalah terkait dengan potensiostat, jadi persiapan untuk larutan elektrolit atau yang di bagian sininya. Jadi elektrolitnya itu juga ada kondisi khususnya, nggak bisa sembarangan elektrolit kita pakai. Mungkin teman-teman di sini yang diketahui larutan elektrolit itu apa coba? Saya mau tanya dong ke teman-teman. Nah, itu sebenarnya bisa jadi elektrolit, tapi tidak mungkin digunakan. Karena kita akan menggunakan, bukan tidak mungkin digunakan sih, mungkin digunakan, tapi nanti kadarnya nggak mungkin kadar PA. PA itu artinya murni, jadi 37% kita pakai. Karena dia nanti akan sifatnya fuming. Atau belum kena oksigen aja dia bakal menguap. Nah, kenapa kok nggak bisa sih? Sebenarnya bisa, tapi misalnya nanti akan diturunkan dalam kadar ppm atau berapa persen, atau 1 M, atau 1 N, kayak gitu. Nah, kenapa kok nggak 37%? Karena nanti yang kita analisa di sini kan menggunakan semacam elektroda-elektrodanya kan. Nanti kalau misalnya udah dimasukkan, nanti dia akan terlarut dan HCl-nya bakal susah dibaca gitu. Kalau misalnya dalam kondisi 37%, bukannya dia kita bisa baca. Misalnya kita kasih rentang dari 0,1 volt sampai 0,5 volt. Nah, ini dengan gap-nya misalnya 0,001 misalnya gitu. Nah, waktu dengan gap segini,
atau dengan gap delta V sekian, nanti belum apa-apa dia akan terurai. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jadi ada khusus kayak pemilihan elektrolit kondisinya yang seperti apa. Kemudian sifatnya dari HCl 37% itu kan dia mudah menguap atau foaming atau dia bisa jadi gas beracun. Nah, itu kan tentunya tidak kita inginkan gitu. Itu bisa dilakukan jika kita punya yang namanya glove box. Nah, mungkin bisa kalau misalnya kita punya glove box, kita analisa seperti itu dengan menggunakan HCl bisa, tapi yang perlu dikonsiderasi adalah nanti juga di sini kan menggunakan metal-metal kan. Nanti bukannya yang di sini akan tereduksi, tapi malah metal-metalnya yang di sini juga akan tereduksi. Itu juga. Nah, sebenarnya yang gampang adalah kalau teman-teman tahu adalah larutan garam, air laut. Air laut itu adalah sebuah elektrolit yang dari Allah atau ya larutan elektrolit yang sangat gratis yang semua orang bisa akses. Jadi kalau ditanyain, kamu tahu nggak elektrolit? Jawab aja air garam atau air laut itu udah termasuk udah termasuk larutan elektrolit gitu. Dan dia juga bisa kita gunakan untuk ngecek kalau misalnya baterai itu nanti sifatnya seperti apa. Dan sekarang lagi di Indonesia itu Renseranya juga lagi akan mengembangkan baterai air laut untuk daerah-daerah tertinggal seperti itu. Nah, di potensiostat, ini elektrolitnya juga akan bisa kita pilih seperti apa sih kondisinya. Nah, dia adalah fase cair saat dioperasikan. Nah, tadi HCl kalau misalnya 37%, otomatis dia bisa menjadi gas kan, atau fuming, gitu, fume gas. Nah, itu otomatis berbahaya karena ya itu saat dioperasikan dia akan berubah. Kemudian dapat melarutkan alalit dalam konsentrasi tinggi. Nah, HCl memang bisa, tapi dia tidak memenuhi dari yang pertama ini tadi. Kemudian stabil pada proses oksidasi dan reduksi dengan range V atau tegangan atau potensial yang kita kasih seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita main di 0,1 sampai 0,5 gitu. Nah, itu bisa nggak dia stabil gitu. Kemudian tidak menyebabkan reaksi samping yang berbahaya saat digunakan. Contohnya ya tadi kayak misalnya fume, dia menyebabkan fuming seperti itu. Kemudian dapat dimurnikan kembali. Nah, HCl bisa dimurnikan kembali, tapi kan prosesnya untuk dimurnikan kembali cukup mahal. Jadi kenapa kok HCl jarang dipilih ya karena itu tadi. Nah, ini adalah jenis-jenis dari elektrolit yang bisa kita pilih. Misalnya ini ada 0,1 M. Nah, kalau teman-teman lihat kadarnya kan kecil-kecil kan, 0,1 M dari NaClO4 atau NaM BUNBF seperti itu atau LiPF-nya pun dengan konsentrasinya yang juga kecil. Kemudian yang menyebabkan elektrolitnya itu tadi dia akan menginfluence dari elektrod, dia akan mempengaruhi dari elektrodanya dari H2O pada pH tertentu. Jadi di sini ada platina, kemudian karbon, di sini ada juga raksa, kemudian dia akan memberikan influence pada solvent jika kita menggunakan elektroda jenis platina dengan kadarnya 0,1 M. Sebentar. Dan BUNClO4, nah jenisnya apa aja, bisa DMF, DCM, sama THF. Nah, ini jenis-jenis khusus yang kita bisa pakai. Dia biasanya solvent yang jenis ini atau elektrolit jenis ini tuh biasanya yang sudah stabil atau yang umum kita pakai. Seperti itu. Nah, ada 3 elektrod yang kita pakai, working, counter, sama reference. Nah, working electrode ini akan tempat di mana terjadinya reaksi elektrokimianya. Jadi yang kita inginkan terjadi redox atau reaksi reduksi dan oksidasi dari materialnya pada range yang kita inginkan. Jadi tegangan yang kita set tadi kita bisa ngecek terjadinya di situ di working electrode itu tadi. Dan dia harus dalam kondisi bersih. Nah, jenis working electrode-nya tadi kan seperti yang saya jelaskan adalah RDE. Nah, RDE itu adalah alat yang menggerakkan, tapi working electrode-nya itu adalah jenisnya dari glasikarbon atau platinum. Nah, dia itu ada handling khususnya. Jadi untuk membersihkannya itu nggak bisa langsung kita kasarin gitu. Jadi bentuknya dia tip kayak misalnya ini kan ada ballpoint gitu. Bentuknya cuma sekecil ini. Nah, ukurannya cuma segini gitu. Nanti di sini tuh ada kayak semacam lingkaran hitamnya. Jadi kalau teman-teman tahu pensil, nah persis kayak gini. Nah, yang bagian hitamnya itu tadi adalah glasikarbonnya atau platinanya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau menganalisa sampel-sampel khusus, jadi dia kan ada yang nggak bisa pada kondisi karbon nih, ada yang bisanya pakai platina. Nah, itu tuh kita bisa ganti jenis dari si glesinya ini tadi atau working electrode-nya. Nah, bersihkannya tuh nggak bisa yang langsung kita bersihkan, oh kita cuci atau kita lap dengan tisu
apa sih namanya, tisu yang di kotak hijau itu atau tisu khusus buat alat-alat kaca gitu, enggak, tapi dia membersihkannya nggak bisa pakai tisu yang itu, tapi harus direndam dulu di Aquades, dan Aquadesnya itu bukan Aquades khusus atau carbon free Aquades itu enggak, tapi harus yang Aquades jenis deionize. Jadi kalau teman-teman tahu biasanya Aquades itu kan satu jerigennya misalnya 1 liter itu harganya 5.000 sampai 7.000. Nah ini enggak, tapi harganya 1 liternya bisa sampai 25.000 baru kita bisa bersihkan. Kemudian bersihkannya enggak cuma kita rendam dikocok-kocok gitu terus bersih, enggak. Tapi harus kita rendam atau kadang kita jepit gitu. Jadi biar sininya aja yang terendam, bagian sininya doang yang terendam di tabung atau beker glass gitu. Kemudian kita sonikasi 10 menit, tapi sonikasinya bukan sonikasi yang digas. Nah, sonikasi itu kita biarin aja, nanti dia akan menguraikan. Jadi misalnya sampelnya nempel di bagian glasi karbonnya itu bisa hilang, atau si apa ya, sampel-sampel karbonnya atau kompositnya nanti itu bisa copot-copot sendiri atau runtuh sendiri. Sama kayak konsepnya kita mencuci baju dengan menggunakan mesin cuci. Jadi bersihnya seperti itu. Dan ini kenapa kok dilakukannya seperti itu, menggunakan deionized water, kemudian menggunakan sonikator, karena karakternya dari analisa karakterisasi dengan elektrokimia itu berat sedikit itu bisa mempengaruhi nanti proses pembacaan saat difusi atau pertukaran elektron itu tadi. Nah, kemudian setelah kering itu kita polish. Nah, polishnya tuh pakai yang alat di sini. Jadi kita pakai kertas khusus, bukan yang kertas kayak kita buat apa ya, teman-teman pernah punya perhiasan emas atau perhiasan silver yang nanti ada tisu khususnya itu. Nah, itu hampir mirip seperti itu, tapi bukan tisu merek itu. Jadi, dia bentuknya kayak kertas saring gitu, tapi jauh lebih halus, dan dia fungsinya tuh untuk mengilapkan tanpa merusak dari permukaannya. Dan untuk membersihkannya sendiri itu nggak boleh membersihkan dengan kertas langsung, tapi harus menggunakan alumina water slurry. Jadi ada air khusus juga. Kemudian polishing padnya pun juga khusus dari satu merek tertentu. Dan untuk apa ya, untuk mengilapkan atau menghaluskan permukaan dari glasi karbonnya pun juga ada caranya, nggak boleh dalam bentuknya melingkar gitu, tapi harus bentuknya seperti lapan gini. Jadi seret, seret, seret kayak gitu. Untuk membersihkan dari si glasi karbonnya itu tadi. Nah, ini terkait dengan working electrode. Jadi tempat sampelnya kita tuh di situ, dan tempat terjadinya dari si redoxnya ya juga dari situ. Dari sampel yang mau kita lihat, oh nanti seperti apa sih reaksi yang terjadi. Nah, kemudian kita ada juga reference electrode. Jadi reference electrode ini adalah tempat kita untuk membandingkan hasilnya seperti apa. Nanti yang akan dia terjemahkan di alat potensiostat itu. Nah, ini yang di reference electrode itu adalah reaksi yang terjadinya adalah pada kondisi equilibrium atau kondisi setimbang. Nah, kalau kondisi setimbang itu maksudnya tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang menambah. Sama aja kayak equilibrium pada termo. Nah, konsepnya kayak gitu tapi khusus untuk elektrokimia. Kemudian reference point-nya itu against potensial. Jadi nanti akan dibandingkan hasil dari grafiknya. Nah, nanti grafiknya tuh akan membentuk perbandingan antara si referensi ini sama si hasil dari sini. Jadi nanti konsep analisanya itu adalah kita mengirimkan sinyal ke sini, kemudian nanti sinyal ke sini, di sini dikembalikan lagi ke sini. Nah, nanti akan yang membaca si reference elektron dari ini tadi. Nah, jenis dari reference electrode-nya itu biasanya kita pakai atau yang dari pasaran atau dari pabrikan itu biasanya AgCl Ag. Jadi jenisnya adalah perak Cl atau perperak. Nah, maksudnya seperti apa sih? Nah, ini tadi one easy way to assemble silver base thermal reference electrode itu dengan cara kita memberikan silver wire atau kawat kawat silver pada small glass tube yang diisikan dengan electrolyte solutionnya. Nah, electrolyte solutionnya tuh biasanya macam-macam, ada yang namanya KCl. Nah, KCl-nya itu biasanya 3M. Makanya dia disebut nanti AgCl. Nah, Cl-nya dari mana ya? Dari sini. Nah, ini porous glass tip-nya. Kemudian ada heat shrink tube. Nanti di sininya. Nah, ini adalah bagian heat shrink-nya, dan ini diisi dari si elektrolit. Nah, referensi elektrotnya ini sama aja kalau teman-teman tahu untuk pH meter yang alatnya benchtop itu yang ada di meja, tapi bukan yang bentuknya kotak ini, yang portable, beda lagi. Jadi yang benchtop, jadi ditaruh di meja, terus nanti elektrodanya kita celupkan, hampir mirip seperti itu, tapi mungkin beda di dalamnya lagi lebih, maksudnya
spare part-nya lebih detailnya tentunya pasti berbeda. Ini adalah elektrod, referensi dari elektrodnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah counter electrode. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, jadi nanti kita kasih volt atau kita kasih tegangan, kita kirim ke sini, terus habis itu dia diterima di sini, terus habis itu ditolak kembali atau kita counter atau lawan, terus kembali lagi di sini dan dia akan membaca pergerakan dari ion-ion ini tadi. Nah, ini adalah referensi elektrodnya itu tadi dan counternya seperti itu. Purpose-nya adalah menyempurnakan jadi electrical circuit. Jadi akan menyempurnakan dari sirkuit itu atau apa ya bahasanya, rangkaian dari listriknya. Nah, arus yang terhitung atau yang terekam itu adalah elektron yang bergerak dari WE. Nah, yang seperti yang tadi dijelaskan kan, antara WE dengan CE, antara counter electrode dengan working electrode-nya. Nah, umumnya dia jenisnya ada kawat platina. Biasanya yang saya tahu, bukan saya tahu sih, yang bisa mampu kita beli itu yang platina sama yang karbon. Nah, karbon itu bukan karbon biasa kayak karbon bubuk itu enggak, tapi karbon yang sudah dibentuknya bisa sudah padat. Jadi untuk memotongnya pun nggak bisa memotong dengan potong gergaji ataupun circular saw itu nggak bisa, tapi harus teman-teman kalau tahu di PT Pelni itu untuk motong bajanya kapal, jadi untuk motong plat yang ukurannya cuma kita butuh 1 x 1 cm itu harus kita menghubungi Pelni untuk motong sampelnya dari si WE ini dari konternya ini tadi. Jadi benar-benar karbon yang sangat-sangat padat yang mungkin mendekati dari jadi kalau misalnya semakin tinggi karbonnya itu kan semakin keras kan. Nah, itu contohnya kayak diamond. Kenapa diamond mahal ya karena itu tadi motongnya aja butuh alat khususnya. Tapi ini di bawahnya diamond kayak gitu. Nah, untuk jenisnya bisa kawat platina atau lembaran platina. Nah, lembaran platinanya pun itu dia harganya juga nggak murah. Selembar kecil misalnya ukurannya 5 cm kali 5 cm aja bisa sampai jutaan. 10 juta gitu. Ya nyampe sih, tapi 6 jutaan. Nah, ini prosesnya yang terjadi di CE itu adalah biasanya oksidasi. Ini nanti kalau misalnya yang dikirimkan dari working electrode itu reduksinya dan counternya nanti akan kembalikan dari si oksidasi. Ini terkait dari 3 elektrodanya. Nah, ini yang di lab yang real di lab itu seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada rumahnya atau home-nya. Nah, rumahnya ini kita kasih kawat. Kenapa kita kasih mesh atau wire mesh? Kita nyebutnya wire mesh. Wire mesh itu atau ya sama aja kayak kawat. Wire mesh itu tujuannya untuk apa sih kok dikasih di dalam kotaknya ini tadi? Ya tujuannya adalah untuk menghambat karena kita menggunakan analisa dengan menggunakan listrik. Jadi kita nanti alirkan listrik. Jadi listriknya itu biar tidak diganggu. Jadi tegangan itu kan apalagi di Indonesia ya, mohon maaf bukan bermaksud untuk mendiskreditkan. Nah, jadi kalau di Indonesia itu karena tidak stabil makanya kena gelombang elektromagnetik dikit aja dia akan mempengaruhi dari pembacaannya itu tadi. Nah, gimana sih caranya biar tidak terkontaminasi atau menyebabkan gangguan terhadap analisa ya kita kayak kasih wire mesh ini tadi, jadi semacam penghalang seperti itu. Nah, wire mesh itu efeknya kemana sih Bu? Kalau nggak dikasih gimana hasilnya? Kalau nggak dikasih pun juga analisanya juga akan bisa terbaca, tapi nanti misalnya dalam grafiknya bentuknya seperti ini gitu. Nah, grafiknya di sini tuh nanti akan banyak noise-nya. Noise-nya tuh maksudnya dia nggak pure bentuknya seperti ini, tapi nanti jadinya bentuknya gini-gini, ada garis-garisnya. Sebentar. Ada garis-garisnya, terus habis itu gini. Jadi nggak mulus di bagian sininya, dan itu akan mengganggu. Nah, kalau misalnya kita ingin garisnya dia halus, berarti kan kita harus smoothing. Nah, kalau di smoothing itu berarti prosesnya ada perubahan atau terjadi semacam koreksinya. Nah, koreksinya ini tadi akan menyebabkan jadi pembacaannya itu nggak absah gitu, hasil dari analisanya tidak absah. Nah, ini tadi. Jadi nanti ada semacam damisalnya. Jadi sebelum nanti nempel ke sini, kita bisa melakukan yang namanya kalibrasi. Nah, kalibrasinya dengan menggunakan damisel. Nah, damisalnya di sini ada counter elektrodnya, kemudian ada referensinya, kemudian di sini adalah ground yang hijau itu pasti harus ditempelkan. Jadi kalau kita sudah ngomongin tentang
elektrokimia nggak boleh ditinggal dari ground. Jadi kenapa teman-teman kalau misalnya masuk ke ruangan dosen kesetrum, ya karena emang groundnya nggak dipasang dengan baik gitu loh. Sedangkan yang tegangan di suatu gedung itu sangatlah besar seperti itu. Nah, kemudian di sini ada working electrode-nya. Jadi working electrode-nya double karena ya ini tadi ada jenis-jenisnya kan. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini nanti dia akan nempel kepada tube atau bekernya. Ini beker khusus yang tadi saya jelaskan dan ini tahan apa ya? Tahan panas. Nah, nanti akan ditempelkan ke apa ya ini cap-nya ini tadi. Nah, cap-nya itu nanti akan dicantolkan seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada yang namanya pipa-pipa oren ini. Nah, pipa oren ini adalah gas nitrogen. Jadi gas nitrogennya itu nanti akan diinjeksikan ke sini. Jadi ini, nah ada pipa oren kan. Coba saya clear dulu layarnya biar kelihatan. Nah, jadi di sini, nah ini adalah tempatnya nitrogen atau gas N2. Nah, gas N2-nya itu nanti akan diinjeksikan ke dalam si larutan elektrolit ini tadi. Plus N2. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Akan dijelaskan di next slide. Nah, atau di slide selanjutnya. Jadi, cyclic voltammetry, jadi dari alat potensiostat itu nanti akan terbagi jadi beberapa analisa. Nah, analisanya itu ada CV, ACE, kemudian LSV, apa itu namanya linear polymerization, polarisasi. Jadi sangat banyak. Tapi yang umumnya kita pakai kalau teman-teman udah mau riset di bidang elektroda atau bidang baterai, yang biasanya kita pakai adalah cyclic voltammetry. Nah, cyclic voltammetry itu adalah analisis khusus atau teknik yang kita gunakan untuk menentukan kapan sih dia terjadi reduksi, kapan dia terjadi oksidasi. Jadi sel volta pun itu bisa muncul ya karena menggunakan analisa seperti ini. Jadi misalnya kalian punya bahan apa ya tadi Ag plus atau misalnya Cl min kayak gitu. Kita bisa tahu dia mulai tereduksinya di angka segini atau di angka sekian. Ya taunya dengan menggunakan analisa ini tadi. Jadi kita akan bisa tahu ini dari grafiknya ini bentuknya dia tereduksi atau oksidasi. Nah, bentuknya paling gampang adalah kita ingat-ingat bentuknya dia kayak bebek. Jadi memang biasanya kita sebutnya kalau teman-teman yang bermain dengan elektrokimia biasanya nyebutnya duck shape atau grafik yang bebek gitu tadi. Nah, CV juga akan menunjukkan dari elektron transfer inisiasi antara reaksi yang dihasilkan. Jadi tiap reaksi dia mulai mulai terjadi transfer elektron itu pada volt berapa sih gitu. Nah, ini mulai grafiknya naik kan ada volt khusus gitu. Nah, pada angka berapa sih gitu. Nah, ini tadi buat mengukur misalnya teman-teman mau mengukur apa ya? Kayak tadi pipa gitu. Pipanya kita tuh mulai terjadi reaksi elektron atau reaksi redoksnya itu pada berapa. Nah, biar kita tidak terjadi reaksi korosi, makanya kita nanti kasih apa sih namanya listrik statis. Nah, listrik statisnya tuh berapa sih voltnya. Nah, itu kita bisa ukur dengan menggunakan ini tadi. Nah, CV juga itu akan menunjukkan berapa sih laju dari elektrolis yang terjadi antara permukaan elektrodanya dan berapa laju transportasinya atau laju perpindahan dari chemical reaction-nya atau spesies yang berpindah dengan menggunakan proses difusi. Jadi, elektrokimia itu juga pengembangan dari OTK dan TP ya karena ini tadi. Jadi kita melihat prosesnya pertukaran dari elektronnya juga bisa dilihat dari proses difusi ini tadi. Sehingga dia akan menghasilkan informasi yang menunjukkan mekanismenya dan lajunya berapa sih dalam larutannya atau dari elektrolitnya dengan menggunakan voltametrinya. Sehingga kita bisa observasi pada sistem berapa sih pada sistem waktu. Jadi nanti kita bisa analisanya berdasarkan waktu atau berdasarkan detiknya. Jadi kenapa laju ya? Karena kita mengukurnya berdasarkan waktu pada different fenomena. Jadi pada fenomena-fenomena fisik yang berbeda. Nah, pembacaan dari grafik CV ini tadi ada dua jenis yang menggunakan US Convention sama IUPAC Convention. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sama aja, cuma ini nanti hubungannya kalau misalnya teman-teman mau publish ke jurnal. Nah, kalau misalnya mau publish ke jurnal, contohnya kalau jurnal itu kan ada yang Elsevier, ada yang Springer, yang jenis-jenis seperti itu. Nah, itu kita bisa cocokkan jenisnya mereka tuh
biasanya mengacu pada IUPAC atau yang US. Nah, kalau US berarti nanti kita dapat hasil tuh, kita dapat data, kita nanti akan ubah arahnya. Misalnya yang awalnya datanya dari analisanya US. Berarti kan arahnya di sini high potensial. Misalnya tadi range-nya 0,1 sampai 0,5, berarti di sini 0,5 sampai 0,1. Nah, kalau ternyata mintanya IUPAC baru kita balik. Jadi kita kayak flip gitu, datanya kita ubah. Ini jadi 0,1 sampai 0,5. Nah, nanti hasilnya akan berbeda nggak sama aja, cuma bedanya kalau misalnya IUS itu reduction-nya di atas, tapi kalau IUPAC oksidasinya yang di atas. Mungkin dari perkenalan CV sampai perkenalan dari 3 elektroda itu tadi ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bersama? Ada yang mau ditanyakan nggak atau mau didiskusikan? Halo? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi dari CV ini adalah data yang nanti kita dapatkan atau data yang nanti kita terjemahkan. Maksudnya apa sih dari yang kita lakuin dengan menggunakan alat semahal ini gitu. Jadi di CV ini tadi nanti kita bisa tahu. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, half cycle itu yang akan kita fokuskan dengan menggunakan potensial. Jadi kenapa tadi awal banget saya tanyakan kalian dijelasin nggak sih sama Pak Rahmat terkait dengan half cycle, half cycle. Nah, tujuannya itu adalah di sini. Jadi, nanti di sini itu adalah membahas terkait dengan, nah ini tadi forward scan, habis itu reverse scan. Nah, ini hubungannya sama yang tadi, counter elektron dan yang working electrode. Maaf, maksud saya elektrod. Nah, nanti ini akan kita ketahui bentuknya seperti apa. Jadi dengan potensial, tadi kan saya ceritanya misalnya 0,1 sampai 0,5 gitu. Nah, nanti kita bisa tahu tuh jenisnya dia nanti seperti apa. Terus kita bisa tahu dia di fase ini itu dia half cycle dan pada yang fase ini dia second half cycle. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Jadi nanti kita bisa terjemahkan dari V-nya, V I kali R. R-nya adalah hambatannya kan. Ini pokoknya kalau sudah menggunakan elektron, elektrokimia, rumus ini tuh harus dipegang banget. Jadi current itu satuannya adalah ampere, potensial itu adalah satuannya volt. Nah, nanti kita ini bisa kita ganti ke current atau kita bisa ubah ke ampere atau ke arus. Terus nanti grafiknya baru bentuknya seperti ini. Jadi potensialnya kalau ini mengikuti yang tadi. Nah, kalau di sini kan arahnya kalau ke kanan itu berarti menggunakan US, tapi kalau ke kiri berarti menggunakan IUPAC. Jadi kalau low ke high, kalau ini jadi low, ini US. Ini menggunakan US convention, jadi nanti arahnya dari sini ke sini. Nah, kita bisa tahu tuh dari grafiknya seperti apa. Jadi nanti di daerah sini itu akan terjadi yang namanya proses katodik peak. Jadi puncak ini adalah puncak katodik atau puncak di mana dia terjadi reaksi reduksi maksimal. Jadi nanti kan ini ada voltnya. Ini teman-teman kalau misalnya menggunakan yang seperti saya ceritakan kemarin itu menggunakan yang namanya DC power supply. Nah, kita tuh bisa nge-adjust ini mau berapa volt gitu. Misalnya kita punya yang namanya sel elektrokimia di sini, punya ini. Ini yang kita aliri listriknya, terus habis itu ini yang kita jepit dengan sampel yang mau kita kalahkan. Ini paling simpelnya seperti ini. Nah, voltnya yang dari sini, misalnya ini voltnya pada, kita tarik garis ke bawah gitu, misalnya voltnya 0,25 gitu. Di garisnya di sini nilainya 0,25. Nah, 0,25 ini tadi kita bisa adjust buat yang si alat DC-nya. Jadi, oh saya mau dia langsung terreduksi. Berarti saya nyalakan langsung di 0,25 ini tadi. Jadi nanti ketahuan. Atau teman-teman nggak tahu tuh waktu trialnya. Jadi langsung kamu coba kan di 0,5 gitu. 0,51 gitu. Terus, nah ini kapan ya tiba-tiba dia terreduksi? Nah, kita bisa menggunakan CV ini tadi untuk tahu dia mulai titik terreduksinya pada kapan. Atau pada peak berapa sih dia menjadi peak katoda. Nah, itu sama aja kayak anoda, kebalikannya dari reduksi. Jadi oksidasinya terjadinya pada volt berapa sih kayak gitu. Nah, ini adalah analisa dari CV. Misalnya ini fasenya. Jadi fase pembacaan dari CV seperti apa. Nah, ini mungkin nanti saya kirim jurnalnya aja daripada kalian baca sendiri.
daripada saya jelaskan. Jadi ini fase dari menggunakan Fc+. Jadi ini ada kompositnya. Nah, elektrodanya itu yang terjadi adalah reaksi seperti ini, Fc+ sama E-. Nah, potensialnya itu akan apa ya, men-scan dari poin A ke poin dari D, dari poin sini ke poin sini. Maka yang terjadi itu adalah elektrodanya tereduksi menjadi Fc. Jadi Fc+ akan menjadi Fc. Nah, prosesnya dari A sampai D itu prosesnya ini tadi. Kemudian pada poin C, poin di sini adalah peak katodik seperti yang tadi saya jelaskan, sama aja. Kemudian pada proses ini dari C ke D akan mengalami penurunan kecepatan. Jadi scan-nya ini tadi, di sini kita punya yang namanya scan rate atau SR. Nah, scan rate itu satuannya ya itu tadi, volt per time. Terus habis itu, nah ini akan mengurangi, jadi di sini mulai melambat kan. Nah, yang melambat itu apa? Transfer masanya dari FC plus menjadi FC ini tadi. Terjadi yang namanya ini tadi, redifusi antara FC plus menjadi bulk solution di elektrodanya, sehingga terjadi penurunan dari arusnya itu tadi. Kemudian saat sampai di titik D, D ini akan kembali ke G. Jadi arahnya akan berubah. Yang tadi dia tereduksi, dia akan menjadi oksidasi seperti itu. Nah, makanya dia akan terjadi anodic direction. Nah, saat dia terjadi reaksinya Fc pada Fc plus ini tadi, jadi kembali lagi dari Fc plus kembali ke Fc. Nah, dia akan memenuhi dari persamaan Nernst ini tadi. Sama aja, itu penjelasan yang sama yang tadi saya jelaskan. Ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah analisa terkait dengan ACE atau Electrochemical Impedance Spectroscopy. Nah, sebelum saya sampai lanjutkan ke spektroskopi ACE ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait dari CV? Ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan bersama terkait dengan CV? Nah, jadi saya lanjutkan dulu sebelum saya lanjutkan ke ACE. Jadi CV itu kenapa akhirnya disebut dengan siklik? Ya, karena dia bentuknya adalah satu siklus. Jadi siklusnya ada redoks. Jadi tadi redoks, apa itu namanya, reduksi dulu, terus itu oksidasi, kembali lagi kan bentuknya dia kayak bulat atau satu siklus. Makanya namanya, kalau kita terjemahkan jadinya cyclic voltammetry. Perhitungkan berdasarkan satu siklus dari voltnya itu tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke electrochemical impedance spectroscopy. Nah, electrochemical impedance spectroscopy ini tuh sama alatnya, masih sama menggunakan potentiostat. Nah, di sini yang membedakan adalah kalau tadi kita bentuknya kayak duck shape like grafnya itu seperti itu. Nah, ini yang berbeda. Jadi bentuknya dia udah nggak bentuknya yang reaksi redoks sama oksidasi, tapi dia bentuknya nanti bulat kayak gini. Nah, ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan impedance-nya dari electrochemical cells. Nah, impedance-nya itu bisa diukur atau bisa kita tentukan dari AC voltage-nya. Jadi, kalau teman-teman sudah ngomongin electrochemical, jadi AC atau DC, apa itu namanya? Kalau kemarin kan DC kan, direct current. Nah, ini kita bisa pakai applying sinusoidal voltage pada small amplitude. Jadi kita bisa menggunakan tegangannya yang kecil pada elektrodanya untuk mengetahui yang untuk kita tes. Kemudian hasilnya akan menunjukkan amplitude berapa sih, kemudian phase berapa sih yang menunjukkan bahwa oh ini loh dia termasuk elektrolit resisten, oh dia termasuk charge transfer resisten, dia diffusionnya, kemudian double layer kapasitansi. Nah, ini tadi kenapa saya waktu awal-awal menceritakan bahwa kita akan mempelajari difusi, ya karena sedalam ini yang kita amatin. Jadi transfer elektronnya tadi kita pelajarin di CV, akan dilanjutkan dari difusinya pada proses ACE-nya ini tadi. Nah, grafiknya secara umum bentuknya seperti ini. Jadi misalnya kita kasih range dari sini resistennya atau ohmnya ini tadi. Misalnya ada angkanya kan, misalnya berapa 1 kHz sampai 1 Hz. Nah, jaraknya antara ini ke grafik itu disebut dengan elektrolit resisten. Jadi tahanan elektrolitnya sebelum dia terjadi reaksinya ini tadi. Kemudian di setelahnya itu akan terjadi namanya charge transfer resisten. Jadi di sini adalah pertukaran atau kayak semacam menahan dari si charge-nya atau muatan satu sama lainnya. Baru di sini ada garisnya ini tadi adalah menunjukkan dari diffusion resistance sampai sininya. Nah,
nanti akan diterjemahkan dalam bentuk sirkuit. Ini namanya sirkuit. Sirkuit itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apaan. Maksudnya apa ya? Teman-teman kalau tahu belajar fisika di zaman SMP atau SMA kan ada itu sirkuitnya seperti apa. Ada yang sirkuitnya paralel atau seri. Nah, ini yang kita pelajarin tapi lebih dalam lagi, lebih advance lagi yang seperti ini. Nah, ini jenis-jenisnya pun nanti bisa kita pilih, kita bisa terjemahkan kapan sih dia terjadi si apa tuh namanya charge-nya atau yang jenis-jenisnya yang lainnya. Nah, yang dijelaskan kenapa yang di awal kemarin itu menjelaskan double layer EDL, electrical double layer, ya nanti kita pelajari di sini. Jadi tadi kan di awal kita menggunakan 3 elektrod kan, 3 elektrod working, CE, reference, WE, RE, dan CE. Nah, ini tadi working electrodnya itu akan terjadi di sini double layer kapasitansi. Nah, kemudian di sini juga terjadi yang namanya electron transfer resistance. Nah, ini adalah bentuk gambaran dari grafiknya yang ini tadi. Jadi grafiknya ini tadi bisa kita terjemahkan bentuknya yang seperti ini nih. Baru di daerah sini adalah daerah uncompensated electrolyte resistance. Jadi ada tahanan dari si elektrolitnya itu tadi. Nah, nanti bisa diterjemahkan bentuknya seperti ini. Jadi ini tuh yang kita bisa adjust. Oh, berarti dia kapan sih tiba-tiba Warburg, kapan dia adalah CDL double layer, kapan dia ada RCT kayak gitu. Nah, itu nanti di alatnya kita bisa cocokin. Jadi nanti misalnya keluar grafiknya seperti ini gitu. Atau grafiknya bentuknya nanti gini. Nah, nanti kita bisa adjust bentuknya dari sirkuitnya itu seperti apa untuk ngeplotting biar bentuknya dia mendekati dari sini. Nah, semakin kecil nilai R-nya atau mendekati 0,001, berarti dia semakin, oh berarti ini nih bener nih, dia di daerah range segini dia terjadi tahanan RCT ini tadi, terus pada daerah segini dia terjadi si Warburg-nya seperti itu. Nah, ini pun juga ada artinya, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ACE-nya ini adalah untuk salah satunya penerapannya adalah untuk menganalisa dari polimersnya. Jadi larutannya yang kita pakai elektrolitnya juga bisa kita analisa dengan menggunakan ACE ini tadi. Juga bisa untuk kita mengetahui corrosion studies. Jadi laju korosinya juga kita bisa gunakan dengan menggunakan analisa ACE. Kalau CV tadi nggak bisa, kalau di sini bisa, kita bisa tahu rate-nya berapa sih mulai dia terkorosinya, mulai terreduksinya seperti itu. Nah, ACE-nya itu akan menunjukkan dari polarisasi. Kenapa nggak akhirnya saya skip nggak pakai polarisasi linear ya, karena di ACE itu sudah mencakup dari si polarisasi linear ini tadi, sehingga kita bisa mengkomparasi hasil dari resultnya. Makanya yang tadi saya ceritakan dari Nyquist plotnya through ACE dengan polarisasi tesnya. Nah, ini tadi yang kita nanti akan bandingkan. Jadi grafiknya muncul seperti ini, terus kita bikin grafik pendekatannya untuk apa ya, untuk membandingkan hasilnya. Nah, hasilnya yang semakin mendekat itu tadi, baru kita tunjukkan, oh iya benar seperti ini gitu loh. Jadi itu yang nanti akan kita klaim, oh untuk proses ini tadi dengan menggunakan komposit jenis ini dan menggunakan elektrolit jenis ini, itu akan menghasilkan sirkuit yang seperti ini. Nah, sirkuit ini menunjukkan pada volt sekian dia akan terjadi reaksi ini, kemudian pada volt sekian dia akan terjadi reaksi ini, kemudian pada fase sekian ada volt sekian dia mengalami yang namanya double layer seperti itu. Nah, ini ACE-nya lanjutannya sama. Jadi RCT adalah tahanan dari elektrolitnya atau elektrodanya. Nah, dia tuh artinya apa sih? Dia bertanggung jawab terkait dengan semicolor nature dari grafnya. Jadi menunjukkan apa ya, pada laju, bukan laju, bagian yang menunjukkan bahwa oh ini loh tinggi banget frekuensinya. Nah, ini tadi pada fase 1 kHz. Makanya di sini RCT. RCT-nya di sini. However, the diffusion dari ionnya bisa dikonfirmasikan atau bisa ditunjukkan dengan JW atau Warburg-nya. Nah, Warburg-nya itu menunjukkan tentang difusi dari ionnya dari elektrolit ke bagian apa ya, ke bagian dalam dari si elektroda material. Jadi kalau misalnya kita punya komposit atau misalnya kita punya elektrodanya, nah dia kalau misalnya udah keluar di pada fase ZW atau Warburg-nya, berarti mulai terjadi yang namanya difusi ke dalam dari si elektrodanya.
Nah, behaviornya dari grafnya ini ditunjukkan dari A spektranya, dari RCT dan ZW yang menunjukkan dari polarisasi tahanan dari polarisasi. Seperti itu. Ini tentang ACE. Nah, ACE sendiri tuh kita bisa milih sirkuitnya atau apa ya, bentuk sirkuitnya itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh plotnya. Jadi, misalnya kalau teman-teman hasil dari impedance plotnya seperti ini, biasanya sirkuitnya jenisnya seperti ini. Jadi, kita bisa nyocokin sama sirkuit yang biasanya orang sudah publish. Oh, kira-kira bentuknya seperti apa ya kalau hasilnya bentuknya seperti ini. Nanti kita cocokin. Nah, dari cocokan itu tadi kita bisa ketahui, nah, tuh model metal with undamaged high impedance coating. Jadi, cocoknya untuk apa ya, coating atau senyawa-senyawa atau larutan-larutan yang nanti dia, misalnya kita kan ngomonginnya nanopartikel atau pelapis-pelapis nanopartikelat. Jadi biasanya ukurannya nano, bukan ukurannya udah mikro meso itu enggak, udah nano gitu, sangat-sangat kecil. Jadi nanti kita bisa ngecek tuh, oh ini aplikasinya seperti ini, dia cocoknya buat coating. Nah, kita tahu kalau misalnya ngeklaim dia cocok buat coating ya dari ini tadi, impedance-nya seperti itu, terus kemudian sirkuitnya seperti itu. Nah, ini kita bisa cocokkan. Kemudian nanti kalau misalnya gabungannya seperti ini ada L, R sama C. Nah, ini juga ada apa ya? Ada seninya nyocokin seperti ini, seperti yang kita grafik yang tadi saya ceritakan. Oh, berarti dia termasuk cocoknya untuk kapasitor kayak gitu. Nah, kemudian untuk bentuk yang korosi, nanti dia bisa bentuknya seperti ini aja, RS, kemudian ada double layer, kemudian ada yang tahanan dari si elektrolitnya. Kemudian nanti kalau misalnya terjadi difusi, terus misalnya kita elektrokatalitik, itu juga bisa kita analisa dengan spek ACE ini tadi. Nah, hasilnya akan menunjukkan yang seperti ini. Jadi nanti kita cocokin. Jadi kadang yang saya temuin dari teman-teman saya tuh, oh hasilnya nggak full. Harusnya ini dari sini turun lagi naik ke sini, tapi dia berhenti di sini. Padahal ini juga ada artinya. Artinya apa? Untuk mendeskripsikan bahwa terjadi yang namanya elektroda proses saat kinetika dan difusinya tuh berperan penting terjadi di dalam. Jadi semua data itu baik buruk itu bisa dibahas tergantung kita mempelajarinya sampai sedalam apa. Ini yang terkait dengan ACE tadi. Sama ini ke kopi. Nah, ini yang di lab saya. Jadi kalau di lab saya itu kita bisa ngetes. Jadi ini kalau misalnya teman-teman fokus di sini. Nah, diameter kecil itu adalah sampelnya. Ini saya menganalisakan dari sampelnya anak perkapalan. Jadi perkapalan kan otomatis platnya itu akan plat bajanya atau platnya metalnya itu tadi kan akan di apa ya? Submerge. Submerge itu apa ya? Akan di apa ya? Submerge itu apa? Ditenggelamkan ke dalam air. Maksudnya plat bajanya itu kan sebagai bahannya kapal ya. Nah, kapalnya itu kan otomatis berada di atas air atau mengambang di air seperti itu. Nah, airnya itu tadi kita bisa ngecek. Jadi kalau misalnya air laut itu kan kandungannya nggak cuma NaCl aja, tapi banyak Mg, sulfurnya juga ada Ca juga. Nah, itu kita bisa ngecek kira-kira dia mulai apa ya, terkorosinya pada fase berapa. Nah, gitu kita bisa menggunakan linear polarisasi juga. Nah, tapi kalau misalnya dia linear polarisasinya apa ya, cukup maksudnya kurang memuaskan dan butuh yang data-data tadi, kita bisa pakai analisa ACE itu tadi. Nah, ini kalau misalnya menggunakan LSP atau apa itu namanya linear polarization, nah hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi, nah tadi menunjukkan corrosion rate-nya nanti yang kita ambil. Terus kemudian polarisasi resistennya berapa pada ohm ke berapa. Terus kemudian ini voltnya yang akan kita kasih pada rate-nya berapa sih, sekian, sekian, sekian. Terus iterasinya tuh sampai berapa. Jadi nanti ini tuh akan diulang terus sampai berapa kali iterasi. Sampai nilainya dia fitting. Fitting itu berarti kita tuh nyocokin datanya yang tadi sama si data yang hasil dari perhitungan untuk tahu kira-kira cocok atau enggaknya. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari si ACE atau LSV atau CV. Nah, ini saya punya video dari orang, karena saya nggak ada videonya. Nah, ini prosesnya seperti itu. Tapi ini kayaknya dia sudah selesai analisa. Jadi ini nanti sampelnya pun sama, seperti yang tadi saya tunjukkan. Nanti sampelnya akan ditaruh di sini, kemudian dia ditenggelamkan di dalam si elektrolitnya, kemudian disambungkan dengan penjepit-penjepit ini yang dihubungkan dengan mana sih yang akan dia jadi RC, RE, terus habis itu ada yang menjadi working electrode, ada yang menjadi reference seperti itu. Nah, kemudian
Di sini ada video. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan biasanya kami gunakan. Mana ya? Bisa play nggak? Nah, ini. Nah, ini adalah salah satu videonya. Jadi, ini yang kita pakai alatnya yang sama. Nah, ini adalah metodenya. Steel. Nah, ini yang tadi saya ceritakan kan kita akan menggunakan steel. Steel itu stainless steel itu tadi atau besinya. Nah, ini untuk yang Allah Akbar. Untuk yang LSV. Back speed-nya. Nah, nih, nanti baru kita plot kira-kira pada range berapa sih yang mau. Nah, ini tadi yang saya bilang fittingnya. Jadi kita nyari seberapa dekat sih antara apa ya prediksi kita sama hasil dari itu tadi. Nah, hasilnya ini tadi akan menunjukkan oh dia mulai terkorosi pada fase berapa, pada volt berapa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, datanya akan selalu bentuk dalam bentuk Excel. Nah, kayak gitu. Jadi mau plottingnya seperti apa aja pasti munculnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah metodenya, cara menggunakannya seperti apa. Silahkan dilihat. Ini tapi dari merek yang berbeda. Nah, itu tadi adalah salah satu proses tahapannya untuk CV. Jadi analisa CV kita bisa pakai alat yang lainnya sama aja kayak yang tadi. Nah, mungkin yang membedakannya kadang itu tadi kan saya sempat cerita tentang nitrogen. Jadi tubnya ini adalah tube nitrogen. Jadi karena dia sistemnya ini tertutup, jadi tubnya itu benar-benar well sealed atau tertutup rapat. Makanya dia dikasih nitrogennya itu hanya di bagian awal, tapi secara proses selanjutnya tidak diberikan nitrogen gitu. Jadi nitrogennya itu khusus untuk purging. Jadi kita mendorong oksigen yang ada di dalam si ini tadi. Jadi di dalam sistem ini tadi, kita nyebutnya ini sistem. Jadi kita purging dulu dengan nitrogen. Kadang kita kasih 10 menit dengan flow meternya 0,1 per menitnya. Terus habis itu kita tunggu sampai kira-kira sudah waktunya, maksudnya dari fase 10 menitnya sudah selesai, baru kita bisa proceed ke proses analisa menggunakan CCV ini tadi. Kenapa sih kok menggunakan nitrogen? Karena nitrogen ini akan mendorong si siapa itu namanya oksigen-oksigen yang ada. Kenapa sih kok harus di-purging dulu dengan menggunakan nitrogen? Karena si apa ya, kalau misalnya ada oksigen, oksigen ini tadi nanti akan membawa pengaruh buruk terhadap hasil dari analisanya. Sebentar, satu yang nunjukin. Nah, ini di sini. Nah, pada nitrogen itu adalah nitrogennya itu biasanya electrochemically inert. Jadi dia tidak bisa terbaca apa ya, inert itu tidak ikut bereaksi. Pada proses ini kan juga terjadi elektrokimia kan. Jadi akan terjadi reversible one electron kalau misalnya ada oksigen.
Nah, oksigen itu akan terjadi reaksi antara one electron reduction untuk membentuk dari oksigen radial anion. Jadi dia akan membentuk superoxide. Jadi O2- itu akan terbentuk di dalam sistemnya ini tadi. Nah, adanya oksigen itu akan mengganggu dari proses analisanya itu tadi. Contohnya kayak listrik aja kita kasih wire mesh untuk biar tidak mengganggu dari noise-nya. Bagaimana dengan oksigen? Oksigen pun juga akan mengganggu. Makanya kita kasih oksigen ini tadi untuk menghalangi terjadinya proses-proses yang berhubungan yang harusnya dia tidak ikut bereaksi malah ikut bereaksi. Nah, oksigen itu jika misalnya oksigennya ada, maka reversibility. Jadi kan kita kalau bahas cyclic itu kan bahas reversibility-nya kan. Maka tidak akan terjadi is lost as the residues analyzed. Jadi sampel yang akan kita analisanya itu akan hilang dan ditransferkan ke oksigen ini tadi. Jadi menjadi proses oksidasinya dari si sampelnya itu tadi tidak teroksidasi, tidak terbaca, malah oksigen dari lingkungan yang akan terbaca sebagai proses oksidasi, dan ini akan mengganggu dari karakterisasi. Seperti itu. Misalnya nih, saya mau menganalisa tadi saya bilang antara selulosa, nikel, sama zinc. Nah, kan nggak ada di tabel. Berarti kan kita harus cari tahu nih angka yang kayak misalnya ini antara F2 ditambah sama 2E menjadi 2F. Nah, karena kita nggak punya tabel yang sama yang di sini, berarti kan kita harus cari tuh berapa angka E-nya. Nah, caranya gimana? Ya kita pakai ACE, terus habis itu nanti kita bisa grafikkan. Oh, ternyata pada kondisi ini, pada kondisi reduksi, seperti yang di sini, tadi kan saya sempat menjelaskan kan. Oh, ini nih. Nah, ini, pada kondisi reduksi, nah, di sini kok putih ya. Nah, pada titik di sini, pada potensial segini, dia ternyata terjadi reduksi. Nah, potensial itu kan satuannya volt. Nah, kalau satuannya volt, katakanlah di sini adalah 0,5 gitu. Berarti saya bisa bilang, oh nanti waktu dia tereduksi, kita udah punya nih misalnya NiZnO2 misalnya gitu. Terus habis itu tambah sama 3E. Terus habis itu dia akan membentuk NiZn misalnya gitu. Nah, ini kira-kira voltnya berapa? Nah, voltnya kita bisa ambil dari sini tadi. Jadi, oh ternyata voltnya setelah kita menggunakan ACE nilainya 0,5. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Jadi, kenapa ACE itu kita pakai analisa atau kita cari berapa angkanya ya untuk mengetahui dari data yang kita nggak dapat ini tadi, jadi kita bisa carinya dari sini. Kayak gitu.